Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama dengan Sinaps Edu. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tuntas mengenai ketuban pecah dini atau KPD bersama dengan saya, Dr. Inggil. Jadi untuk KPD sendiri itu, dokter umum memiliki SKDI 3A, di mana dokter umum itu harus bisa mendiagnosis, memberikan alasan awal, dan akhirnya merujuk. Nah, untuk KPD sendiri ini, itu didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban, yang kita kenal juga sebagai amnion, sebelum terjadinya persalinan, jadi belum ada tanda infarktu. Nah, kapan dikatakan ini KPD? Jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, terbukti adanya pecah ketuban, yang bisa dinilai dari pemeriksaan fisik. Kita bisa melihat pada vaginanya apakah ada genangan cairan ketuban atau dikenal sebagai dengan vaginal pooling. Nah, ketika kita tidak yakin dengan adanya vaginal pooling ini, maka kita bisa melanjutkan pemeriksaan penunjang. Bisa menggunakan tes nitrazin ataupun tes FREN yang akan saya lebih jelaskan pada topik eh, pemeriksaan penegakan diagnosis. Kemudian syarat yang kedua adalah terjadi sebelum adanya tanda-tanda infarktu. Nah, dua syarat ini harus ada dalam penegakan diagnosis KPD itu sendiri. Nah, klasifikasi dari KPD itu dibedakan berdasarkan usia kehamilan. Tujuannya adalah menentukan tekanan yang tepat bagi pasien. Klasifikasi yang pertama adalah KPD sangat preterm, yang dimana terjadi ketika usia kehamilannya 24 sampai kurang dari 34 minggu. Kemudian yang kedua adalah KPD preterm atau PPROM, preterm prematur rupture of membrane. Jadi ketika usia kehamilannya 34 sampai kurang dari 37 minggu. Dan yang ketiga adalah KPD pada kehamilan aterm atau PROM, prematur rupture of membrane ketika usia kehamilannya lebih dari sama dengan 37 minggu. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi. Jadi topik patofisiologi ini tuh jarang keluar di UKPPD, jadi nice to know. Nah, penyebab dari KPD sendiri itu multifaktorial. Bisa disebabkan karena adanya infeksi dari virus ataupun kuman, dan juga proses inflamasi. Juga bisa disebabkan karena adanya stres mekanik yang menyebabkan peningkatan tekanan intraamnion. Juga bisa disebabkan karena adanya stres oksidatif. Dan yang terakhir itu bisa disebabkan karena proses fisiologis di mana proses persiapan persalinan yang di mana nanti ketika kehamilan atem akan jadi perubahan atau remodeling dari matriks yang melimpuki selaput membran. Akhirnya dia itu akan menjadi lemah dan gampang ruptur seperti itu. Sehingga ketika adanya suatu infeksi, maka akan menimbulkan inflamasi yang menyebabkan aktivasi dari beberapa faktor proinflamasi seperti TNF alfa, kemudian juga interleukin 1 beta. Nantinya dia itu akan menghasilkan beberapa zat seperti prostaglandin dan juga protease yang menyebabkan jadi degradasi dari matrik-matrik penyusun dari eh, sabut ketuban itu sendiri. Nantinya sabut ketubannya melemah dan akhirnya gampang ruptur dan terjadinya suatu KPD. Nah, untuk penegakan diagnosis dari KPD, yang penting awal itu harus kita anamnesis juga pemeriksaan fisik. Jadi anamnesis kita tanyakan, ini keluar cairan sejak kapan, seberapa banyak, kemudian apakah disertai dengan darah, apakah ada kencang-kencang ataupun his. Kita juga perlu cek ya, bagaimana status obstetrik dari ibu itu sendiri. Tentunya lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik yang menunjang adanya KPD sendiri adalah pemeriksaan menggunakan inspekulo. Itu melalui inspeksi. Di sini pastikan kita menggunakan spekulum yang steril, tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi, di mana nanti kita akan melihat ada tidaknya cairan menggenang di daerah vagina. Nah, atau dikenal sebagai vaginal pooling. Kalau misalnya tidak terlihat, maka kita bisa minta ibunya untuk batuk. Nah, kita amati apakah ada cairan yang keluar dari serviks, seperti itu. Nah, ketika pemeriksaan fisiknya melakukan, maka kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pertama yang mungkin sering dilakukan adalah tes nitrazin ya, atau tes lakmus. Jadi pH normal dari vagina itu kan asam ya, sekitar 4,3 sampai 4,5. Sedangkan pH ketuban itu basah, yaitu sekitar 7,1 sampai 7,3. Jadi karena perbedaan pH itu, jadi kita bisa menentukan ini merupakan cairan ketuban atau cairan yang lainnya. Nah, letakkan kertas lakmus itu di daerah voris posterior cervix. Nanti harusnya ketika dia merupakan cairan ketuban, dia itu akan berubah menjadi biru. Tapi hal tersebut juga bisa menjadi false positif ya ketika dalam daerah serviks sendiri itu ada cairan lain seperti darah, urin, ataupun air mani. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu bisa menggunakan mikroskop. Jadi ini harus lebih prepare karena perlu mikroskop dan juga objek gelas. Jadi kita ambil cairan dari vagina tadi, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Maka akan tampak seperti gambaran daun pakis atau dikenal sebagai Warning sign positif seperti itu. Jadi gambaran seperti bunga pakis. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemeriksaan ultrasonografi. Ini biasanya eh, lebih menunjang dari pemeriksaan
penegakan diagnosis dari KPD, di mana akan terjadinya pengurangan dari volume ketuban atau mengalami oligohidroamnion. Nah, pada kehamilan atem, ya, penegakan KPD memang penting, tapi juga perlu kita eh, tentukan ya bagaimana kondisi janin dan juga ibunya, serta mengkonfirmasi untuk usia kehamilan serta bagaimana posisi janin untuk menentukan tata laksana berikutnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tata laksana. Jadi, pelaksanaan dari KPD sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua garis besar sebagai manajemen aktif dan juga ekspektatif. Jadi, manajemen ekspektatif itu dia suatu tata laksana yang tidak invasif, yang tidak menginduk suatu jam persalinan. Sedangkan kalau manajemen aktif itu lebih invasif dalam menginduksi suatu persalinan seperti itu. Nah, untuk terlaksana umum yang bisa diberikan awal adalah pemberian antibiotik profilaksis. Dengan diet of choice-nya itu biasanya golongan penisilin dikombinasikan dengan macrolide. Di sini kita bisa menggunakan ampicillin 2 gram IV per 6 jam, ditambahkan dengan erythromycin 250 mg IV per 6 jam. Nah, kemudian nanti kita bisa langsung rujuk pasien ke RS. Di sana nanti akan dilakukan tata laksana lanjut sesuai dengan usia kehamilan dari ibu itu sendiri. Jadi ini sesuai dengan tabel yang di samping sini ya. Jadi ketika usianya sudah aterem atau lebih dari 37 minggu, induksi persalinan itu menjadi pilihan yang paling utama, yang dimana kita bisa memberikan oksitosin jika memang tidak ada kontraindikasi. Kemudian ketika usianya 34 sampai 37 minggu, maka juga disarankan untuk induksi persalinan dengan oksitosin, kalau misalnya dengan tidak ada kontraindikasi. Dan juga kalau misalnya kita cek bagaimana maturitas dari fetus sendiri. Jika sebelumnya tidak ada track record ya bahwa dia sudah pernah diberikan kortikosteroid ya kita bisa pertimbangkan untuk berikan kortikosteroid satu dosis. Kemudian ketika usia kehamilannya ini antara 24 sampai kurang dari 34 minggu, maka biasanya diberikan manajemen yang ekspektatif di mana fokusnya adalah pematangan paru dan juga eh, kondisi janin seperti itu, di mana pemberian kortikosteroid ini sering keluar ya di UKM BPD, jadi harus hafal dosisnya. Jadi dosisnya itu bisa menggunakan dexamethasone atau betamethasone selama 48 jam atau 2 hari. Untuk dosis dexamethasone itu sebanyak 6 miligram ya per 12 jam, jadi diberikan 4 kali. Sedangkan kalau misalnya nggak ada dexamethasone, itu bisa diganti dengan betamethasone 12 miligram per 24 jam atau satu kali sehari. Jadi diberikan sebanyak 2 kali, seperti itu. Kemudian juga kita bisa pertimbangkan pemberian MGSO4 jika dicurigai bahwa akan terjadi persalinan kurang dari 24 jam. Tujuannya ini adalah untuk neuroprotektif janin seperti itu. Dan apabila dicurigai adanya komplikasi seperti amnionitis atau adanya obstruksi plasenta atau ada gawat janin, maka kita bisa melakukan terminasi segera. Sedangkan pada kehamilan yang memang kurang dari 24 minggu, maka terlaksananya adalah konseling. Jadi kita wajib untuk berikan konseling pada keluarga tentang bagaimana kondisi janin dan juga prognosisnya. Serta kita juga perlu konsul dengan neonatologi. Dan di sini kita bisa lakukan evaluasi 24 sampai 48 jam setelah berikan antibiotik. Jadi ketika pasiennya sudah bisa dirawat jalan, maka kita sarankan pasien untuk selalu rutin cek suhu setiap hari dan juga rutin pemeriksaan USG per minggu. Oke, untuk pembahasan KPD mungkin udah selesai, jadi kita lanjut ke latihan soal ya. Jadi di sini ada satu soal tentang KPD. Jadi seorang perempuan usianya 27 tahun, dia merupakan suatu primigravida, usia kehamilannya 32 minggu ya, masih preterm, datang ke IGD dengan keluhan keluar cairan dari jalan lahir sejak 10 jam yang lalu. Nah, pasien ini menyangkal eh, adanya darah, dan juga belum ada rasa mulas, jadi belum ada tanda-tanda infarksi. Nah, pada pemeriksaan tanda vital, ini juga dalam batas normal, pasien juga tidak demam. Kemudian pada pemeriksaan obstetrik didapatkan TFU-nya sesuai dengan kehamilan. Posisinya punggung kanan dengan digit 145 kali per menit, jadi aman, nggak ada gangguan janin. Dan cairan ketuban jernih tampak di vagina, ini tampak ya, vaginal pooling. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan lakmus, nitrazin, tes berubah menjadi biru. Dan pembukaan serviksnya 0 cm. Berarti ini tidak ada tanda-tanda infartu. Nah, bagaimana tata laksana pematangan paru yang tepat pada kasus di atas? Nah, ini gambaran ya tadi yang saya jelaskan bahwa sering keluar untuk dosis kortikosteroid pematangan paru. Maka untuk diagnosis pasiennya adalah KPD. Ya, KPD. KPD yang apa tepatnya? Yaitu KPD yang preterm ya, seperti itu. Nah, kemudian kita nanti eh, kembali lagi ya ke dosis dari kortikosteroidnya tadi.
Ya, jadi ini dosisnya ya, yaitu dexamethasone 6 miligram yang diberikan setiap 12 jam, atau juga betamethasone 12 miligram yang diberikan per 24 jam. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari ini, maka pilihan yang paling tepat adalah yang A. Oke, yang A ya jawabannya ya. Oke, mungkin sekian ya pembahasan mengenai KPD. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.